Halo pendengar setia, selamat datang di podcast Suara Aparatur, tempat kita ngobrol terbuka soal isu-isu hangat di kalangan ASN dan masyarakat luas. Masih bersama saya, Tarisa Tarigan, sebagai moderator pada podcast hari ini. Saya adalah seorang ASN juga yang sekaligus pemerhati isu sosial pemerintahan dan saya senang bisa hadir untuk menemani diskusi yang sangat penting ini. Hari ini kita akan membahas satu topik yang sedang hangat dan sangat serius mungkin di lingkungan ASN, yaitu judi online di lingkungan masyarakat dan ASN. Sebuah fenomena yang tidak hanya merugikan secara finansial, tapi juga mencoreng etika profesi dari seorang ASN. Sudah hadir bersama saya 4 narasumber, rekan-rekan ASN yang siap berbagi pandangan terkait topik, yaitu ada Bapak Mauli Maduma, petugas transportasi darat, Bapak Alfiko Prihastuyuda, petugas transportasi darat, kemudian Bapak Muhammad Sirojudin, petugas transportasi darat, dan yang terakhir Bapak Inyomario Reswanda Megaputra, pengawas operasional Bandar Udara. Selamat datang Bapak semuanya di podcast Suara Aparatur. Sebelum kita membahas ke inti topik, bisa dong saya ingin tahu nama panggilan dari Bapak-Bapak semua dan lokasi kerja Bapak sekarang, yang mungkin dimulai dari Bapak Mauli Madumah, untuk bisa Bapak perkenalkan nama dan lokasi kerja Bapak saat ini. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu Teresa. Baik, nama saya sendiri yaitu Mauli Maduma. Untuk nama panggilan bisa dipanggil Mauli atau Duma. Penempatan kerja untuk sekarang di PPTD kelas 2 Maluku, sedangkan untuk satuan kerjanya sendiri di UPPKB Pasu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk yang selanjutnya mungkin Bapak Alfiko Prihastuyuda. Baik, terima kasih Kak Tarisa atas waktunya yang diberikan kepada saya. Nah, ini saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Alviko Presto Yuda, biasa dipanggil Yuda ataupun Viko. Saya berasal dari unit kerja BPTD kelas 2 Maluku. Baik, terima kasih. Kemudian untuk Bapak Muhammad Sirojudin. Baik, terima kasih Ibu Tarisa. Perkenalkan, saya Muhammad Syarjudin, bisa dipanggil Sirot. Saya penempatan di BPTD kelas 2 Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Satuan Pelabuhan Penyeberangan Kayangan, Lombok Timur, sebagai petugas transportasi darat. Terima kasih. Baik, yang terakhir mungkin Bapak Inyoman Rio Riswanda. Baik, terima kasih Mbak Tarisa. Izin mengenalkan diri, nama Nyoman Rio Sandamika Putra. Saya bisa dipanggil Nyoman maupun Rio. Asal penempatan di UPBU kelas 3 WGT di Papua Tengah. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk perkenalannya. Jadi mungkin saya bisa manggil menggunakan nama panggilan dari Bapak semua aja ya. Em, kita masuk ke segmen selanjutnya. Kita mulai dari pertanyaan mendasar mengenai judi online. Judi online dulu dianggap isu masyarakat umum, sekarang menyentuh ASN. Menurut Bapak Mauli nih, apa yang sebenarnya terjadi di lapangan nih, Pak? Baik, terima kasih Bu Teresa. Menurut kejadian yang ada di lingkungan saya, mulai munculnya kasus ASN ini bermula karena awalnya iseng. Kemudian karena hal tersebut didukung oleh mudahnya akses dan terus-menerusnya dorongan dari media sosial maupun iklan, lama-lama mereka menjadi kecanduan. Seperti itu. Menurut Bapak nih, bagaimana dampak dari judi online ini sendiri terhadap ASN ya? Baik, dampaknya mungkin cukup besar ya. Bisa jadi pada kinerja yang menurun, utang bertambah, dan citra ASN yang menjadi rusak. Bahkan
ada yang pinjam ke teman sekantor karena gajinya habis sebelum tanggal gajian, seperti itu. Baik, Pak. Kalau menurut Bapak Alviko nih, bagaimana penyebab ASN ini bisa ikut terlibat dalam judi online? Baik, kalau menurut saya melihat ini dari dua sisi, yaitu pribadi dan struktural. Secara pribadi, mungkin penyebab ASN ikut judi online karena tertekan ekonomi atau penasaran judi online itu seperti apa. Sedangkan secara struktural karena tidak adanya pengawasan yang dilakukan dan seringkali manajemen stres tidak diperhatikan oleh suatu kantor, sehingga menjadikan judi online ini penghibur stres mereka. Kalau menurut Bapak Siroj, kenapa sih ASN bisa sampai terjerumus ke dalam judi online ini? Baik, alasannya beragam ya, Pak ya. Ada yang merasa jenuh, cari hiburan, kadang ada pula karena masalah ekonomi pribadi, tapi yang paling berbahaya adalah ketika ada budaya permisif seolah-olah asal tidak ketahuan tidak masalah. Sudah banyak kasus yang ditemukan di mana ASN menggunakan jam kerja untuk mengakses situs judi online. Dan ini tentu pelanggaran berat apabila kalau tidak berada kantor. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Menurut Bapak Rio nih, bagaimana nih pandangan dari sisi nilai dan moral terkait ASN ikut terlibat dalam judi online? Baik, Mbak. Terima kasih, Mbak. Jadi mungkin menurut saya itu sudah sering ditekankan nih nilai integritas kepada perlu ditekankan nilai integritas pada semua ASN di lingkungan kerja. Tapi kenyataannya di lapangan ya godaan digital tidak mendang latar belakang. Contohnya saya pribadi pernah nih rekan satu tempat kerja yang awalnya tuh memiliki kerja yang baik, terus pada akhirnya itu kayak mundurkan diri setelah terjerat pinjaman online dan itu pun karena judi. Jadi mungkin ke depannya menurut saya setiap ASN perlu mendapatkan dorongan nilai moral dan ajaran agama yang dibarengi dengan literasi digital dan cara pengontrolan diri. Dan kita tidak bisa hanya mengandalkan larangan dengan ucapan saja, tapi harus ada pendampingan dan edukasi. Seperti itu sih, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Kalau begitu kita langsung bicara ke solusinya aja. Menurut Bapak Siros nih, tindakan apa sih yang paling efektif untuk dilakukan di lingkungan kerja menangani situasi judi-judi online ini dari ASN itu sendiri? Mungkin Bapak Siroj? Baik, mungkin yang pertama edukasi, bukan sekedar sosialisasi larangan, tapi memberi pemahaman tentang risiko psikologis dan finansial. Yang kedua, pemantauan internal lewat budaya kerja yang terbuka dan saling peduli. Gitu, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Kita ke sisi kebijakannya. Mungkin Bapak Alviko bisa menambahi untuk sisi kebijakannya. Baik, kalau menurut saya harus ada aturan tegas dan sanksi jelas, tapi juga dukungan. Misalnya, layanan konseling gratis, pelatihan manajemen keuangan, dan pendekatan teknologi untuk memantau aktivitas online yang mencurigakan di perangkat kantor. Baik, Pak. Terima kasih. Kalau untuk menurut Bapak Mauli sendiri juga dari sisi kebijakan, gimana menurut Bapak? Baik, menurut saya pribadi eh, perlu adanya pendekatan preventif dengan melakukan pelatihan etika ASN secara rutin, bukan hanya sebagai formalitas saja, namun selain itu
reward di sini sangat diperlukan bagi ASN yang punya rekam jejak bersih sebagai motivasi ke depannya. Baik, Pak. Terima kasih. Sekarang mungkin kita masuk ke sebagai penutup nih. Pada segmen kali ini, saya ingin Bapak Rio untuk memberitahu dari sisi nilai yang harus dilakukan kepada setiap ASN yang mungkin akan, ya, setelah melakukan judi online ini. Mungkin dari sisi nilainya Bapak bisa kasih tahu? Baik, Mbak. Menurut saya, mungkin saya berharap ASN untuk kembali memegang teguh nilai dasar yang menjadi bagi pedoman bagi kita, itu aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya, yaitu kembali berakhlak. Jadi itu saja, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin kita sudah berada di segmen penutup ya. Terima kasih untuk diskusi yang luar biasa dari Bapak Mauli, Bapak Alviko, Bapak Sirots, dan Bapak Rio mengenai isu yang sedang hangatnya dibicarakan oleh masyarakat karena tentunya ini mengganggu citra dari setiap ASN. Judi online memang ancaman nyata, bukan hanya bagi masyarakat, tapi juga di lingkungan ASN. Tapi lewat kesadaran, edukasi, dan sistem yang mendukung, kita tentu bisa mencegahnya. Untuk para pendengar, mari kita jaga integritas bersama, jadilah ASN dan warga negara yang bertanggung jawab, baik di dunia nyata maupun di dunia digital. Sampai jumpa di episode Suara Aparatur berikutnya. Tetap waras di era digital dan jangan mudah tergoda janji palsu kaya mendadak.